Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, hiduplah Bu Umi, seorang janda berusia 40 tahun. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah bersiap-siap untuk menjalani rutinitasnya. Dengan gerobak kecil yang berisi es cendol dan peralatan sederhana, Bu Umi berjalan keliling desa, menawarkan dagangannya kepada warga. Suaminya, seorang pekerja bangunan, meninggal dalam kecelakaan kerja setahun yang lalu, dan sejak saat itu, hidupnya berubah drastis. Bu Umi tinggal bersama dua anaknya, Dimas yang berusia 12 tahun dan Rini yang baru berumur 10 tahun. Kehilangan suami dan ayah membuat mereka terpaksa menghadapi banyak kesulitan. Dimas dan Rini yang dulunya ceria, kini sering terlihat lesu dan putus asa. Mereka harus berhenti sekolah dan membantu ibunya berjualan es cendol untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bu Umi merasa hancur melihat anak-anaknya kehilangan masa depan yang seharusnya mereka dapatkan. Setiap hari, Bu Umi berusaha keras untuk menciptakan es cendol yang enak. Ia menggunakan bahan-bahan segar, seperti santan, gula merah, dan serutan es yang membuat dagangannya terkenal di kalangan warga desa. Namun, meskipun usaha yang dilakukannya tidak sia-sia, penghasilannya tetap minim. Ia hanya bisa membawa pulang sedikit uang setiap hari, yang seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan makan mereka. Suatu sore, setelah seharian menjajakan es cendol, Bu Umi duduk sejenak di bawah pohon besar yang teduh. Ia merasa lelah, tetapi pikirannya dipenuhi dengan harapan. Apa yang bisa aku lakukan untuk mengubah nasib kami? Pikirnya. Dalam keputusasaannya, ia mengingat masa-masa indah bersama suaminya dan bagaimana mereka bermimpi untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Saat sedang merenung, tiba-tiba seorang lelaki tua mendekatinya. Kakek Yayah, demikian orang itu memperkenalkan dirinya, memiliki tatapan yang tajam namun penuh kebijaksanaan. Ia bertanya kepada Bu Umi tentang kehidupannya, dan tanpa ragu, Bu Umi menceritakan semua kesulitan yang ia alami. Kakek Yayah mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Aku tahu betapa sulitnya hidupmu, Nak. Tetapi, jika kau benar-benar ingin mengubah nasibmu, ada jalan yang bisa kau tempuh." Bu Umi merasa penasaran dan sedikit ragu. "Apa maksud kakek?" tanyanya. Kakek Yayah mengeluarkan selembar kertas dari saku bajunya. "Ini alamat yang bisa membawamu kepada kekayaan. Pergilah ke sana dan kau akan menemukan kesempatan yang kau cari," katanya sambil menyerahkan kertas itu kepada Bu Umi. Dengan hati yang berdebar-debar, Bu Umi memandangi kertas tersebut. Di dalam hatinya, ada harapan yang mulai tumbuh, tetapi ia juga merasakan ketakutan. "Apakah ini benar-benar jalan yang harus aku ambil?" tanyanya pada diri sendiri. Namun, keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Dimas dan Rini membuatnya merasa terpaksa untuk mencoba. Setelah berpikir sejenak, Bu Umi mengucapkan terima kasih kepada kakek Yayah dan berjanji untuk mempertimbangkan tawarannya. Ia pulang dengan perasaan campur aduk, antara harapan, keraguan, dan rasa penasaran. Di malam harinya, ia tidak bisa tidur, memikirkan alamat yang tertera di kertas itu. Apakah keberuntungan akan menghampirinya? Keesokan harinya, Bu Umi memutuskan untuk mengikuti petunjuk yang diberikan. Dengan semangat baru, ia meninggalkan rumahnya lebih awal, berharap bisa menemukan jalan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Di dalam hatinya, ia berdoa agar keputusan ini tidak membawa malapetaka bagi dirinya dan anak-anaknya. Dengan langkah penuh harapan, Bu Umi memulai perjalanan menuju alamat misterius yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Keesokan harinya, Bu Umi berangkat lebih awal dengan semangat yang membara. Ia mengikuti petunjuk yang diberikan kakek Yayah, melewati jalan setapak yang dikelilingi pepohonan rimbun. Suara burung berkicau di pagi hari memberikan nuansa damai, namun di dalam hati Bu Umi, kegelisahan tak bisa dihindari. Ia berdoa agar perjalanan ini membawa hasil yang baik. Setelah berjalan sekitar 1 jam, Bu Umi tiba di depan sebuah rumah tua yang tampak angker. Atapnya yang sudah mulai lapuk dan dinding kayu yang dicat putih, kini berwarna pudar. Di sekeliling rumah, tanaman liar tumbuh subur, memberi kesan bahwa tempat ini jarang dikunjungi.
Di depan pintu, ada papan kayu bertuliskan, Dukun Mbah Sugeng. Dengan berdebar, Bu Umi mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan seorang lelaki tua muncul. Mbah Sugeng, demikian ia memperkenalkan diri, memiliki wajah keriput yang dihiasi janggut putih panjang. Tatapannya tajam, namun ada kehangatan tersirat di dalamnya. "Selamat datang, Bu Umi. Aku sudah menantimu," katanya sambil mengangguk. Bu Umi merasa sedikit terkejut. "Kakek sudah tahu namaku?" tanyanya. "Ya, aku tahu semua tentangmu. Masuklah, kita perlu berbicara," jawab Mbah Sugeng, mempersilakan Bu Umi masuk ke dalam rumah. Di dalam, suasana terasa mistis. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan berbagai benda aneh, ramuan, lilin, dan patung-patung kecil. Mbah Sugeng mengajak Bu Umi duduk di seberang meja kayu yang sudah usang. "Kau datang untuk mencari jalan keluar, bukan?" tanyanya. Dengan suara bergetar, Bu Umi menceritakan semua kesulitannya. Ia mengungkapkan keinginannya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Mbah Sugeng mendengarkan dengan seksama, kemudian berkata, "Kau berada di jalur yang tepat. Aku dapat membantumu melalui sebuah ritual pesugihan." Bu Umi terkejut. "Pesugihan? Apa itu?" tanyanya penasaran. Mbah Sugeng menjelaskan bahwa pesugihan adalah cara untuk mendapatkan kekayaan dengan bantuan makhluk gaib. Namun, ia memperingatkan, setiap keinginan memiliki harga. Dalam kasus ini, kau perlu menyediakan tumbal, seseorang yang harus dikorbankan agar kekayaan itu dapat datang. Mendengar kata tumbal, Bu Umi merasa ketakutan. "Apakah tidak ada cara lain?" tanyanya, suaranya bergetar. "Tidak ada cara yang tanpa risiko, Nak. Namun, jika kau berani mengambil langkah ini, kau akan mendapatkan apa yang kau impikan," jawab Mbah Sugeng dengan tegas. Ia menjelaskan bahwa sosok Nini Bongkok, makhluk yang sangat kuat, akan membantu memberikan kekayaan, tetapi dengan syarat yang berat. Setelah memikirkan semua risiko dan konsekuensinya, Bu Umi merasa terjebak di antara harapan dan ketakutan. Di satu sisi, ia melihat kesempatan untuk mengubah nasibnya, di sisi lain, ia tidak ingin mengorbankan orang yang dicintainya. Namun, pikiran tentang masa depan anak-anaknya mengalahkan segala keraguan. "Saya ingin mencoba," akhirnya Bu Umi berkata, suara penuh tekad. Mbah Sugeng tersenyum misterius. "Baiklah, kita akan memulai ritual ini malam ini. Persiapkan dirimu dan ingat, apapun yang terjadi, itu adalah hasil dari keputusanmu sendiri." Setelah diskusi panjang, Bu Umi keluar dari rumah Mbah Sugeng dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada harapan baru untuk mendapatkan kekayaan, di sisi lain, ada rasa bersalah yang menggelayuti hatinya. Ia pulang ke rumah dengan langkah pelan, memikirkan anak-anaknya dan bagaimana kehidupan mereka bisa berubah. Malam itu, Bu Umi mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk ritual. Ia menyiapkan bahan-bahan yang diminta Mbah Sugeng, termasuk sesaji dan perlengkapan lain. Ketika Dimas dan Rini tidur, Bu Umi duduk di ruang tamu, merasa semakin tertekan. Ia tahu bahwa jalan yang dipilihnya berbahaya, tetapi keputusannya sudah bulat. Saat tengah malam tiba, Bu Umi menyiapkan diri untuk pergi ke rumah Mbah Sugeng. Dengan hati berdebar, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Malam itu, Bu Umi tiba di rumah Mbah Sugeng dengan penuh harapan dan ketegangan. Begitu melangkah masuk, suasana mistis langsung menyelimuti dirinya. Mbah Sugeng sudah menunggunya dengan berbagai perlengkapan ritual yang telah disiapkan. Sebuah meja besar dihiasi sesaji, beraneka makanan, bunga, dan lilin yang menyala dengan cahaya temaram. "Selamat datang, Bu Umi. Mari kita mulai," kata Mbah Sugeng dengan suara tenang. Bu Umi duduk di depan meja, merasakan jantungnya berdegup kencang. Mbah Sugeng mulai menjelaskan setiap langkah ritual dengan jelas. "Nini Bongkok akan datang untuk membantu kita. Namun, ingat, semua ini ada risikonya. Kau harus siap menghadapi konsekuensinya," katanya. Dengan napas dalam-dalam, Bu Umi mengangguk. Ia tidak bisa mundur sekarang.
Mbah Sugeng memulai ritual dengan membakar dupa dan memohon kepada Nini Bongkok, sosok yang diharapkannya akan memberikan kekayaan. Suara Mbah Sugeng menggema di ruangan, menciptakan suasana yang menegangkan dan penuh misteri. Setelah beberapa saat, suasana mulai berubah. Angin bertiup kencang meskipun tidak ada tanda-tanda cuaca buruk. Lilin berkedip, dan tiba-tiba, sosok wanita dengan postur membungkuk muncul di depan mereka. Wajahnya menyeramkan, dengan mata yang tajam dan senyum yang menakutkan. Itu adalah Nini Bongkok. Siapa yang memanggilku? Suaranya serak, penuh kekuatan dan ketegangan. Bu Umi merasa ketakutan tetapi juga terpesona. Mbah Sugeng menjelaskan keinginan Bu Umi untuk mendapatkan kekayaan agar bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Nini Bongkok menatap Bu Umi dalam-dalam, seolah menilai niatnya. Untuk mendapatkan kekayaan, ada harga yang harus kau bayar, kata Nini Bongkok, suaranya menggetarkan. Seseorang harus menjadi tumbal, siapa yang kau pilih? Bu Umi terdiam, jiwanya terasa terombang-ambing. Ia tidak pernah membayangkan harus menghadapi pilihan seberat ini. Saya tidak tahu siapa yang harus saya pilih, katanya, suara bergetar. Jika kau tidak memilih, maka aku yang akan memilih, ancam Nini Bongkok, tatapannya semakin tajam. Bu Umi merasakan ketakutan yang mendalam. Dia tidak ingin mempertaruhkan nyawa seseorang, tetapi di sisi lain, ia sangat ingin mengubah nasib keluarganya. Setelah merenung sejenak, Bu Umi akhirnya berkata, baiklah, saya bersedia melakukannya. Saya tidak ingin mengambil nyawa seseorang yang saya cintai. Nini Bongkok tersenyum sinis. Kau memang berani. Keberanianmu akan diuji. Kekayaan akan datang, tetapi ingat, ada konsekuensi yang harus kau hadapi. Setelah ritual selesai, Bu Umi pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa sedikit lega karena telah memilih untuk melanjutkan pesugihan, tetapi di saat yang sama, rasa bersalah mulai menghantuinya. Apakah ia telah melakukan kesalahan besar? Keesokan harinya, segalanya berubah. Penjualan es cendol Bu Umi meningkat pesat. Orang-orang berbondong-bondong membeli dagangannya, dan dalam waktu singkat, ia menjadi terkenal di desa. Kualitas es cendolnya yang enak ditambah dengan keberuntungan yang tiba-tiba membuatnya merasa seperti ratu di desanya. Namun, di balik kesuksesan itu, ada rasa cemas yang terus menghantui Bu Umi. Ia mulai merasakan dampak dari ritual yang dilakukannya. Setiap malam, ia mendengar suara bisikan, seolah Nini Bongkok mengingatkannya tentang janji yang telah dibuat. Suara itu selalu mengingatkannya untuk segera memilih tumbal sebelum terlambat. Suatu malam, saat Bu Umi sedang beristirahat, Dimas dan Rini datang menghampirinya. Ibu, kenapa kita bisa kaya mendadak? Apakah ini karena usaha ibu? Tanya Dimas dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Bu Umi tersenyum, berusaha menutupi kebimbangannya. Ya, nak, ibu bekerja keras, jadi kita bisa hidup lebih baik sekarang. Jawabnya, meskipun dalam hati ia tahu. Ada kebenaran yang harus disembunyikan. Seiring waktu, kekayaannya semakin bertambah. Ia membeli rumah baru, memperbaiki kondisi hidup mereka, dan bahkan menyekolahkan kembali Dimas dan Rini. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Mbah Sugeng menghubunginya, mengingatkan bahwa waktu untuk memilih tumbal semakin dekat. Bu Umi merasa terjebak. Ia tidak ingin mengorbankan orang yang dicintainya, tetapi ia juga merasa bahwa ia tidak punya pilihan lain. Dalam keputusasaannya, ia mencoba mencari cara untuk membatalkan ritual, tetapi setiap usaha itu selalu berujung pada kegagalan. Akhirnya, saat Bu Umi bertemu dengan Solihin, seorang duda kaya di desa yang tertarik padanya, ia merasakan perasaan campur aduk. Mereka mulai menjalin hubungan. Dan meskipun ia tahu bahwa untuk memenuhi syarat ritual, ia harus melibatkan Solihin, ia mencoba menolak kenyataan itu. Kehidupan Bu Umi tampak semakin cemerlang. Dalam waktu singkat, semua impian yang pernah ia inginkan mulai terwujud. Penjualan es cendolnya meroket, dan ia mampu membeli rumah yang lebih baik untuk keluarganya. Dimas dan Rini kembali bersekolah, dan untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, mereka merasakan kebahagiaan. Namun, di balik kebahagiaan itu,
ada bayang-bayang gelap yang mengintai, siap menghantui setiap langkah Bu Umi. Malam-malam Bu Umi tak pernah tenang. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, mendengar bisikan yang mengingatkannya untuk segera memilih tumbal. Suara itu seolah mengingatkan bahwa waktu semakin sempit. Setiap kali ia menatap wajah anak-anaknya, rasa bersalah menyergapnya. Ia menyadari bahwa kekayaan yang ia raih bukanlah tanpa konsekuensi. Suatu malam, saat Dimas dan Rini tertidur di kamarnya, Bu Umi duduk sendirian di ruang tamu, merenungkan keputusan yang telah diambilnya. Ketika ia melirik ke arah jendela, ia melihat sosok bayangan melintas. Dengan cepat, ia berdiri dan membuka jendela, tetapi tidak ada siapapun di luar. Hanya angin malam yang berhembus lembut. Keesokan harinya, Bu Umi bertemu dengan Solihin, duda kaya yang telah menarik perhatiannya. Solihin adalah sosok yang baik dan perhatian. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, dan hubungan mereka semakin dekat. Namun, di dalam benaknya, Bu Umi selalu merasa tertekan. Dia tahu bahwa untuk memenuhi syarat ritual, ia harus melibatkan Solihin. Ketika mereka menghabiskan waktu bersama, Bu Umi merasa terasing, berusaha mengabaikan suara hatinya yang berteriak agar ia tidak mengorbankan orang yang baru saja ia cintai. Suatu malam, Bu Umi dan Solihin pergi makan malam bersama. Mereka berbincang-bincang, tertawa, dan merencanakan masa depan. Namun, saat Solihin mengajak Bu Umi untuk berkomitmen, rasa takut mulai menguasai pikiran Bu Umi. "Bagaimana jika aku harus mengorbankanmu?" pikirnya dengan cemas. Malam itu, setelah pulang, Bu Umi terbangun lagi dengan suara bisikan yang lebih keras dari sebelumnya. "Tumbal, tumbal," suara itu menggema dalam pikirannya. Ia merasa terjebak dalam permainan yang tidak adil. Dalam keadaan panik, ia memutuskan untuk kembali ke rumah Mbah Sugeng, berharap ada cara untuk membatalkan ritual. Ketika sampai di rumah Mbah Sugeng, ia menemukan dukun itu sedang menyiapkan ramuan di meja. "Bu Umi, kau kembali. Ada yang ingin kau tanyakan." Mbah Sugeng menatapnya dengan penuh perhatian. "Aku ingin membatalkan ritual ini. Aku tidak ingin mengorbankan siapapun," kata Bu Umi dengan suara penuh ketegangan. Mbah Sugeng menggelengkan kepala. "Kau tidak bisa membatalkan ritual setelah melakukannya. Nini Bongkok tidak akan mengizinkan itu. Jika kau tidak memenuhi syarat, akibatnya akan lebih buruk." Kata-kata itu membuat Bu Umi merasa tercekik. Ia tidak bisa membayangkan apa yang mungkin terjadi jika ia mengingkari perjanjian. "Tapi, aku tidak ingin kehilangan Solihin. Dia orang baik," isak Bu Umi. "Keputusan ada di tanganmu. Namun, ingatlah, Nini Bongkok tidak akan menunggu selamanya," kata Mbah Sugeng, menatap tajam. Kembali ke rumah, Bu Umi merasa terpuruk. Ia bingung dan putus asa. Keesokan harinya, saat ia berjualan es cendol, ia tidak bisa menghilangkan perasaan gelisah. Meskipun dagangannya laris, ia merasa seolah ada yang mengawasinya. Saat malam menjelang, Bu Umi melihat keluar jendela. Langit gelap dan bulan samar-samar terlihat di balik awan. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu membuatnya kaget. Ia membuka pintu dan menemukan Solihin berdiri di depan, wajahnya tampak khawatir. "Bu Umi, kau baik-baik saja. Aku merasa ada yang tidak beres," kata Solihin, menatapnya dalam-dalam. Bu Umi terdiam, hatinya bergejolak. Ia ingin menceritakan segalanya, tetapi lidahnya terasa keluh. "Aku baik-baik saja. Hanya sedikit lelah," jawabnya dengan suara lemah. Solihin mengangguk, tetapi ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya percaya. Ia meminta izin untuk menghabiskan malam di rumah Bu Umi. Dan meskipun merasa khawatir, Bu Umi merasa senang bisa menghabiskan waktu bersamanya. Namun, malam itu, saat mereka berbincang, suara Nini Bongkok muncul kembali di benak Bu Umi. "Tumbal, tumbal." Suara itu semakin keras, membuatnya merasa seolah-olah terjebak dalam kebohongan yang tidak bisa ia ungkapkan. Ketika Solihin mulai tertidur di sofa, Bu Umi terbangun dan melihat bayangan aneh di sudut ruangan. Sosok Nini Bongkok muncul, mengawasi mereka dengan tatapan tajam. "Waktumu hampir habis. Bu Umi, tentukan pilihanmu."
Suara Nini bongkok menggema di telinga Bu Umi. Malam itu, setelah berlari dari rumah, Bu Umi merasa jantungnya berdegup kencang. Suara Nini bongkok yang terus menggema di pikirannya membuatnya merasa semakin tertekan. Dia tidak bisa membiarkan Solihin menjadi tumbal, tetapi di saat yang sama, dia merasa terjebak dalam kesepakatan yang tidak bisa ia batalkan. Keputusannya untuk melakukan pesugihan kini menjadi beban berat yang semakin menghantuinya. Dengan langkah cepat, Bu Umi berusaha mencari rumah Mbah Sugeng. Dalam pikirannya, ia berdoa agar masih ada harapan untuk membatalkan ritual yang telah dilakukannya. Namun, saat ia sampai di depan rumah dukun itu, ketakutan menyergapnya. Dia mengetuk pintu dengan gemetar, berharap Mbah Sugeng dapat memberikan solusi. Ketika pintu terbuka, Mbah Sugeng sudah menunggu, tampak tahu apa yang terjadi. "Kau datang lagi, Bu Umi. Apa yang kau inginkan?" tanyanya, suaranya tenang namun tajam. "Aku ingin membatalkan ritual. Tolong, saya tidak ingin mengorbankan Solihin." Isak Bu Umi, air mata mengalir di pipinya. Mbah Sugeng menggelengkan kepala. "Kau sudah berjanji, dan Nini bongkok tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Jika kau melanggar perjanjian, maka akan ada konsekuensi yang jauh lebih buruk." Rasa putus asa menyelimuti Bu Umi. Ia merasa tidak ada jalan keluar. "Tapi saya mencintainya, saya tidak bisa kehilangan dia," teriaknya, suaranya penuh penyesalan. "Jika kau tidak melakukan apa yang seharusnya, mungkin nyawamu yang akan menjadi taruhannya," jawab Mbah Sugeng dengan tegas. "Ingat, Nini bongkok tidak akan menunggu selamanya." Dengan perasaan hancur, Bu Umi pulang ke rumah. Ia merasa seolah dunia di sekitarnya runtuh. Ketika melihat Solihin tertidur di sofa, hatinya bergetar. Dia tidak ingin menyakiti orang baik yang telah memberikan harapan baru dalam hidupnya. Malam itu, semuanya terasa hening. Bu Umi duduk di samping Solihin, menatap wajahnya yang damai. Dalam hatinya, ia ingin mengungkapkan semua yang ia rasakan, tetapi kata-kata itu terasa terjebak di tenggorokannya. Ia ingin berteriak dan meminta maaf, tetapi rasa takut menghisap kekuatannya. Saat fajar menyingsing, Solihin terbangun dan melihat Bu Umi. "Kau tidak tidur?" tanyanya. "Kau terlihat sangat cemas." Bu Umi berusaha tersenyum. "Hanya sedikit memikirkan banyak hal," jawabnya, tetapi ia tahu bahwa ini tidak benar. Ia merasa semakin tertekan ketika Solihin merangkulnya, menyalakan harapan yang baru. Namun, bayangan Nini bongkok terus menghantuinya, mengingatkannya bahwa waktu semakin sempit. Hari-hari berlalu, dan meskipun bisnis es cendolnya semakin maju, kegelisahan Bu Umi semakin menjadi-jadi. Dia terus-menerus mendengar bisikan Nini bongkok, selalu mengingatkan bahwa ia harus segera bertindak. Suatu malam, saat Dimas dan Rini sudah tidur, Bu Umi terbangun lagi dengan keringat dingin. Dia melihat sosok Nini bongkok berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan tajam. "Segera pilih, Bu Umi. Waktumu hampir habis," bisik Nini bongkok, suaranya menakutkan. Dengan ketakutan yang mendalam, Bu Umi menyadari bahwa ia tidak bisa terus menghindar. Ia harus membuat keputusan, meskipun itu akan menghancurkan hidupnya. Dalam keputusasaannya, ia berlari keluar rumah, menuju hutan di belakang desa. Di sana, ia berteriak, "Tuhan, tolong saya. Saya tidak ingin melakukan ini." Namun, tidak ada jawaban. Hanya suara angin malam yang berhembus lembut, seolah menjawab ketidakberdayaan Bu Umi. Dalam keadaan putus asa, ia teringat akan Solihin, pria yang telah memberinya harapan baru. "Aku tidak bisa mengorbankan dia," pikirnya, tetapi rasa takut akan konsekuensi dari keputusannya semakin menghantuinya. Keesokan harinya, Bu Umi merasa semakin bingung. Ia tidak bisa menjalani hidupnya dengan tenang. Ketika Solihin meneleponnya, meminta untuk bertemu, ia merasakan gejolak dalam hatinya. "Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya menjelaskan semuanya?" tanyanya pada diri sendiri. Akhirnya, mereka bertemu di taman desa. Solihin terlihat ceria, dan dia mengajak Bu Umi untuk berjalan-jalan. Saat mereka berbincang,
Solihin bertanya, apa yang terjadi? Kau terlihat tidak seperti biasanya. Bu Umi menghela napas. Ia ingin mengungkapkan semua yang ia rasakan, tetapi kata-kata itu terasa terjebak. Ada sesuatu yang ingin aku katakan, Solihin. Tentang diriku, tentang kita, katanya, tetapi suara hatinya berbisik agar dia tidak melakukannya. Tiba-tiba, suasana di sekitar mereka berubah. Angin berhembus kencang, dan suara gemuruh terdengar di kejauhan. Bu Umi merasakan firasat buruk. Solihin, kita harus pergi dari sini, katanya, merasa ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan. Namun, sebelum mereka bisa beranjak, sosok Nini bongkok muncul di depan mereka, menatap Bu Umi dengan wajah penuh kemarahan. Kau telah mengabaikanku, Bu Umi. Saatnya untuk membayar harga dari semua ini, katanya, suaranya menggetarkan udara. Tanpa peringatan, Nini bongkok mengulurkan tangan ke arah Solihin. Bu Umi berteriak, tidak, jangan, tetapi suaranya tidak terdengar. Dalam sekejap, Solihin terjatuh, tubuhnya tak bergerak. Bu Umi berlari ke arahnya, tetapi semua terasa sia-sia. Air mata mengalir di pipi Bu Umi. Solihin, bangun, tolong, teriaknya, tetapi tidak ada jawaban. Duka mendalam menyelimuti hatinya. Ia menyadari bahwa semua ini adalah hasil dari keputusannya sendiri. Dia telah mengorbankan cinta dan harapan demi kekayaan yang tidak berarti.